Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas suatu materi pelajaran di mana materi ini adalah materi bab ke-7 dengan muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas adalah permainan Damdas 16 batu. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Ada sepasang anak laki-laki sedang bermain Damdas 16 batu. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mampu memberi contoh permainan tradisional Betawi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan cara permainan Damdas 16 batu. Ketiga, mampu menjelaskan nilai-nilai luhur dalam permainan tradisional. Dan yang terakhir, keempat adalah mampu mempraktikkan permainan Damdas 16 batu. Hari ini semua anak sekolah di Jakarta sedang libur. Laila, Jainab, Husni, dan Marco juga libur sekolah. Hari libur ini, mereka berencana membantu warga membersihkan jalanan dekat rumah. Setelah selesai bekerja bakti, Marco mengajak Husni untuk bermain Damdas. Nah, ini Marco dan Husni yang sedang bermain Damdas dengan menggunakan kertas karton sebagai arena permainannya. Ayo menyimak mengenal permainan Damdas 16 batu. Nah, di sini bisa kita lihat ya arena permainannya dan sudah diberikan sebuah batu ya yang berwarna hitam dan berwarna merah. Damdas berasal dari kata dam. Dam berasal dari bahasa Arab yang berarti denda. Sedangkan 16 atau 16 batu menunjukkan jumlah batu yang digunakan pemain ketika permainan dimulai. Satu orang pemain memerlukan batu sebanyak 16 buah. Jadi permainan Damdas 16 batu adalah jenis permainan yang memberikan denda kepada seorang pemain yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Contoh kelalaian yang dilakukan pemain seperti memiliki kesempatan memakan batu lawan, tetapi tidak dilakukan. Kenapa bisa terjadi? Ada kemungkinan si pemain kurang teliti. Oleh karena itu, dalam bermain Damdas diperlukan sikap teliti agar tidak terkena denda. Permainan Damdas 16 batu ini berasal dari Betawi. Akan tetapi permainan ini juga dimainkan anak-anak di luar Betawi, misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Permainan ini disebut dam-daman, arena dan aturan permainannya sama. Ini contoh batu ya, yang kalau kita perhatikan yang bisa digunakan untuk bermain Damdas 16 batu. Alat permainan Damdas 16 batu. Alat yang digunakan dalam permainan Damdas 16 batu adalah kertas karton atau gambar, pensil atau spidol, dan penggaris. Jika arenanya di lantai atau tanah, dapat menggunakan kapur tulis. Biji yang digunakan untuk bermain adalah batu kerikil, pecahan genteng, lidi, biji tanjung, dan sebagainya. Batu yang digunakan kedua pemain harus dibedakan. Misalnya, salah satu menggunakan lidi, yang lain menggunakan biji sawo atau batu. Tujuannya agar mudah menandai mana batu milik kita dan mana milik lawan. Waktu, tempat, dan peserta permainan. Permainan Damdas 16 batu dapat dilakukan kapan saja. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Kegiatan bermain ini dilakukan untuk mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan belajar atau membantu orang tua. Permainan Damdas 16 batu dilakukan secara berpasangan. Setiap pasangan menggunakan sebuah gambar atau satu set peralatan permainan. Kita merasa senang bermain Damdas 16 batu jika tempat bermain tenang dan nyaman. Karena permainan ini memerlukan ketenangan, kecermatan, dan strategi yang baik.
Tempat bermain damdas 16 batu dapat dilakukan di teras rumah. Nah, seperti gambar ini ya. Dilakukan di teras rumah, di halaman, di teras sekolah, atau di mana saja. Aturan permainan. Untuk bermain damdas dengan baik, maka kita harus mengetahui aturan permainannya. Permainan damdas dimainkan oleh 2 orang. Setiap peserta menyiapkan 16 butir batu. Batu untuk bermain dari setiap permainan haruslah dari jenis batu yang berbeda antara satu pemain dengan pemain lain. Kedua pemain meletakkan batunya pada arena permainan. Untuk menentukan pemain yang berhak jalan terlebih dahulu, dilakukan suit. Pemenang suit akan berjalan terlebih dahulu. Pemain dapat menjalankan batunya sesuai garis pada arena permainan dan diusahakan agar lawan tidak memakan batu kita. Peluang makan bagi lawan dapat diusahakan dengan sengaja dengan tujuan memancing untuk dapat memakan lebih banyak atau memancing dam bila lawan lalai atau tidak memakan. Peserta yang lalai memakan biji lawan akan didam atau denda. Lawannya berhak mengambil batu lawan sebanyak 3 buah sesuai keinginannya. Kemudian berhak melangkah pada urutan berikutnya. Pemain yang batunya habis atau mati langkah dinyatakan kalah. Langkah-langkah permainan damdas 16 batu. Langkah pertama, kedua pemain meletakkan batu-batunya pada bidang permainan. Jenis batu dari kedua pemain harus berbeda. Setelah itu, pemain melakukan suit untuk menentukan siapa yang berhak bermain atau jalan dahulu. Pemain yang menang suit berhak menjalankan batu yang disukainya. Pemain berusaha menciptakan peluang memakan batu kepada lawan. Jika terjadi demikian, pemain harus memakan batu lawan. Jika pemain lalai tidak menggunakan peluang itu, maka akan terjadi dam. Akibat dari dam adalah batunya akan diambil sebanyak 3 buah. Batu yang mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja. Batu raja mempunyai keistimewaan antara lain boleh berjalan ke arah manapun, bisa ke depan, ke samping, menyerong, ataupun mundur. Keistimewaan yang kedua, batu raja boleh memakan batu lawan dan berjalan lebih dari 1 titik. Keistimewaan yang ketiga adalah tidak bisa dimakan oleh batu lawan kecuali batu lawan telah menjadi raja pula. Kemudian pemain menjalankan batunya kembali. Akhir permainan damdas adalah jika salah satu peserta kehabisan batu. Pemain yang kehabisan batu dianggap kalah dan berakhirlah permainan ini. Nilai luhur dalam permainan damdas 16 batu. Permainan damdas 16 batu sangat bermanfaat dalam kehidupan. Manfaatnya antara lain melatih kita bersikap tenang, cermat, teliti, dan cerdik, menerapkan strategi permainan. Dengan bermain damdas 16 batu, maka kita akan terbiasa tenang, tidak terburu-buru dalam bertindak, dan biasa dalam mencermati situasi sekelilingnya dengan pandangan yang lebih luas. Kadang kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan. Di samping itu, strategi permainan akan lebih melatih kebiasaan menyiasati pekerjaan yang sulit. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal, kemudian kamu menemukan soal latihan seperti berikut, maka jawablah soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat, di mana soal latihan ini diambil dari materi pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang tepat dan merupakan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat.
Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terkait bab ke-7 dari materi yang telah kita bahas. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.